Di hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, Jepar hanya bisa terdiam saat istrinya mengakui kalau dirinya telah dihamili oleh selingkuhannya yang bernama Mat Molah. Namun di balik diamnya itu, Jepar merencanakan pembunuhan terhadap Mat Molah. Ini tak bisa dibiarkan. Demi menjaga dan mengembalikan kehormatan keluarga kita, Mat Molah harus dibunuh, kata Jepar. Selamat datang di channel 1000 Perkara. Channel yang membahas kasus-kasus pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di sidang pengadilan. Di video kali ini, kita akan membahas kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada bulan Desember 2019 silam. Alasan pelaku melakukan pembunuhan dikarenakan si korban telah menghamili istri dari pelaku pada saat pelaku sedang menjadi TKI di Malaysia. Yang mana setelah korban dibunuh, mayatnya dibuang di pinggir jalan tol Kebumas, Kabupaten Gresik. Berawal pada hari Sabtu, 28 Desember 2019, sekitar jam 5 pagi, Suhardi yang sehari-hari bekerja sebagai sopir travel sedang dalam perjalanan dari Jepara ke bandara. Karena ingin buang air kecil di kilometer 16 setelah pintu tol Kebumas, Suhardi memberhentikan mobilnya. Ia berniat untuk buang air kecil di selokan pinggir jalan tol. Waktu mau buang air kecil itulah Suhardi sangat terkejut saat melihat ada mayat laki-laki dalam posisi tengkurap dengan memakai baju warna putih, pada lehernya terlilit simpul tali tambang. Suhardi pun tak jadi buang air kecil, ia langsung balik ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di pintu tol Tandes Barat, ia segera melaporkan penemuan mayat itu kepada seorang security tol yang bernama Nanang. Dan selanjutnya, Nanang melaporkan kejadian itu ke polisi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, diketahui identitas mayat yang berada di pinggir jalan tol itu adalah Mat Molah. Dan setelah dilakukan penyidikan, akhirnya polisi berhasil menangkap para pelaku pembunuhan, yaitu Jepar, Abdul Rahman, dan Sugianto. Sedangkan pelaku lain yang bernama Mat Ribut, Mahrudin, Hamito, Abdul Wafi, dan Mat Rubet berhasil melarikan diri. Kasus pembunuhan ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Gresik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akhirnya terkuak fakta yang sebenarnya dari kasus pembunuhan itu. Pada awalnya, Jepar adalah seorang TKI yang bekerja di kawasan Kajang, Malaysia. Di tahun 2015, Jepar bertemu dengan Soleha yang kemudian dinikahinya. Tak lama setelah menikah, Soleha hamil dan melahirkan seorang anak. Pada Desember 2017, Soleha kembali hamil anak kedua. Jepar menyarankan agar Soleha pulang dulu ke Indonesia dengan membawa anak-anak. Sedangkan Jepar tetap bekerja di Malaysia. Saat kembali ke Indonesia, Soleha dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya Jepar di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Dan tak lama setelah mereka di sana, anak keduanya lahir. Pada bulan Agustus 2018, Jepar pulang ke Indonesia. Akhirnya ia bisa berkumpul lagi dengan Soleha dan anak-anaknya lagi. Namun dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pada bulan November 2018, Jepar kembali merantau ke Malaysia. Sedangkan Soleha dan anak-anaknya tetap tinggal dengan orang tuanya Jepar di Ketapang. Pada awalnya, Soleha ini masih setia dengan suaminya. Walaupun sering merasa kesepian, ia tak pernah menduakan hatinya. Kesetiaan Soleha pada Jepar mulai sirna kala ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Mat Molah di bulan Juli 2019. Mat Molah sendiri diketahui adalah seorang warga Ketapang, Madura. Dari perkenalan itu, entah bagaimana bujuk rayuannya Mat Molah, pada akhirnya Soleha ini jatuh cinta dengan Mat Molah. Perlahan ia mulai melupakan suaminya Jepar yang sedang berjuang mencari nafkah untuk dirinya dan juga anak-anak mereka. Baru 1 bulan kenalan, di awal bulan Agustus 2019, Soleha dan Mat Molah menjalin cinta terlarang.
Mereka menjalin hubungan itu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Jepar dan keluarganya. Saat rumah sedang sepi, tak tanggung-tanggung, Soleha ini sering mengundang Matmolah untuk datang ke rumah. Mungkin karena Soleha yang sudah sangat kesepian, masih di bulan Agustus 2019, Soleha dan Matmolah mulai sering berhubungan badan. Layaknya mereka adalah pasangan suami dan istri yang sah. Soleha telah melupakan janji setianya kepada Jepar. Akibat hubungan terlarang itu, masih di bulan Agustus 2019, Soleha hamil. Awalnya Soleha bisa menyembunyikan kehamilannya, namun itu tidak berlangsung lama karena pada saat masuk usia kehamilan keempat, tepatnya di tanggal 22 November 2019, saudaranya Jepar mengetahui kalau Soleha ini hamil. Dan setelah ditelusuri, pada akhirnya Soleha mengakui kalau yang menghamilinya adalah Matmolah. Pihak keluarga pun langsung melaporkannya kepada Jepar, dan pada saat Jepar mengetahui hal itu, ia langsung menghubungi Soleha. Dalam sambungan telepon, Soleha mengakui semua perbuatan yang sudah ia lakukan dengan Matmolah. Pada saat itu, Jepar tidak memberikan tanggapan. Jepar hanya diam membisu. Soleha berpikir Jepar tidak marah kepadanya, dan pada Matmolah kemudian mengira semua akan baik-baik saja. Namun ternyata Jepar dan keluarganya sangat kecewa dengan perbuatan Soleha karena Jepar dan keluarganya meminta agar Soleha pulang saja ke rumahnya di Pulau Bawean. Sedangkan kedua anaknya tetap tinggal di Ketapang bersama keluarganya Jepar. Dan pada tanggal 1 Desember 2019, Soleha resmi dipulangkan ke Bawean. Setelah berita kehamilan Soleha sudah menyebar ke seluruh keluarganya Jepar, Matmolah yang panik sudah tidak diketahui keberadaannya lagi. Dari beberapa informasi yang masuk ke Jepar, Matmolah ini kabur ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Jepar yang merasa harga dirinya dan harga keluarganya telah diinjak-injak langsung berniat untuk membunuh Matmolah. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 21 Desember 2019, Jepar sudah berada di Kota Waringin untuk mencari Matmolah. Karena tidak menemukan Matmolah di Kota Waringin, pada tanggal 24 Desember 2019, Jepar pulang ke Ketapang. Mendengar adanya kabar kalau Matmolah mau dicari dan dibunuh oleh Jepar, salah satu dari kerabatnya Matmolah yang bernama Sugianto mengajak keluarganya Jepar yang bernama Abdul Rahman untuk bertemu. Dan pada tanggal 27 Desember 2019, sekitar jam 9 pagi, mereka berdua melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Sugianto mengatakan kepada Abdul Rahman, "Dur, aku minta ke kamu agar jangan melukai Matmolah pakai senjata tajam. Terserah kamu dan keluarga kamu bagaimana caranya." Dari situ diketahui kalau Sugianto meminta agar jika Matmolah dibunuh baiknya jangan menggunakan senjata tajam, agar kematian dari Matmolah urusannya tidak jadi panjang. Dan pada dasarnya, keluarga dari Matmolah sadar bahwa menghamili istri orang adalah perbuatan yang salah. Atas penyampaian Sugianto itu, Abdul Rahman langsung pulang dan memberitahukannya kepada Jepar. Atas informasi itu, Jepar menanggapinya. "Ya sudah, kalau begitu Matmolah dibunuh pakai tali tambang saja." Masih di hari yang sama, pada jam 2 siang di rumah Abdul Rahman, datang Jepar dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam. Ia juga membawa tali tambang berukuran 3 meter. Kedatangan Jepar ini tidak sendirian. Ia juga mengajak 4 orang temannya, yaitu Matrubet, Mahrudin, Hamito, dan Abdul Wafi. Selain itu, mereka juga mengajak Sugianto, yang mana Sugianto lah yang mengetahui keberadaannya Matmolah. Yang mana saat itu Sugianto mengetahui kalau Matmolah sedang berada di sebuah penginapan dekat Pelabuhan Gresik. Tak lama kemudian datang Sugianto dan Matribut dengan membawa mobil Toyota Avanza yang berwarna abu-abu untuk bergabung bersama mereka. Pada jam 9 malam secara beriringan mereka berangkat dari Ketapang ke Pelabuhan Gresik. Dan pada jam 1 malam mereka sudah tiba di penginapan tempat Matmolah berada. Sugianto langsung turun dari mobil. Sendirian ia menuju ke kamarnya Matmolah. Setelah bertemu Matmolah, ia mengatakan kalau di luar sudah ada Jepar dan teman-temannya. Pada awalnya, Matmolah tidak mau keluar kamar. Namun, pada akhirnya Matmolah mau bertemu dengan Jepar. Setelah Sugianto meyakinkannya Matmolah dengan mengatakan,
Ayo ikut aja, biar masalahnya bisa diselesaikan. Setelah itu, Matmolah naik ke mobilnya Sugianto, yang di dalamnya sudah ada matribut. Mereka pun mengikuti mobil Avanza hitam yang berisi Jepar dan teman-temannya, dan di dalam mobil Avanza hitam, Jepar dan teman-temannya sudah mempersiapkan rencana pembunuhan terhadap Matmolah. Pada saat mau masuk pintu tol Manyar, Abdul Rahman memberhentikan mobil Sugianto. Ia meminta agar Matmolah pindah ke mobil mereka. Setelah Matmolah sudah masuk ke mobil yang berisi Jepar dan keluarganya, Sugianto dan matribut langsung pulang kembali ke Madura. Matmolah yang berada di mobil yang ada Jepar dan kelompoknya menjadi ketakutan. Tak lama setelah mobil berjalan masuk ke dalam tol, Jepar dan teman-temannya mengalungkan tali tambang ke lehernya Matmolah. Kedua sisi ujung langsung tali ditarik oleh Abdul Wafi dan Matrubet. Tak hanya itu, Jepar yang sudah menyimpan dendam langsung mendorong kepala Matmolah ke arah jok kursi mobil. Dengan tangan kosong, ia pukul kepalanya Matmolah beberapa kali. Sedangkan Abdul Wafi dan Matrubet semakin kencang menarik ujung tali tambang. Akibat ujung tali tambang yang ditarik semakin kuat, Matmolah akhirnya kehabisan nafas dan meninggal dunia. Setelah memastikan Matmolah sudah meninggal, Jepar memerintahkan Abdul Rahim untuk memberhentikan mobil di pinggir jalan tol. Setelah mobil berhenti, Jepar dan Abdul Wafi mengeluarkan jasadnya Matmolah dan membuangnya ke parit yang ada di pinggir jalan tol Kebomas. Kemudian mereka kembali ke rumah Abdul Rahman. Di sana mereka sempat duduk-duduk sebentar sebelum mereka membubarkan diri. Atas tindakannya itu, jaksa mengajukan tuntutan yang isinya meminta kepada hakim agar Jepar dihukum 16 tahun penjara, sedangkan Sugianto dan Abdul Rahman dituntut 14 tahun penjara. Atas tuntutan jaksa, Jepar, Sugianto, dan Abdul Rahman mengajukan permohonan keringanan. Menurut mereka, alasan membunuh Molah dikarenakan rasa sakit hatinya terhadap Molah yang telah menghamili istrinya. Ini merupakan aib keluarga. Oleh karena itu, saya harus mengikuti adat istiadat saya, yaitu Molah harus dibunuh agar tidak timbul korban yang lebih banyak lagi. Terhadap tuntutan dan tanggapan dari Jepar tersebut, akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada Jepar dengan hukuman yang lebih ringan, yakni 10 tahun penjara. Sedangkan Sugianto dan Abdul Rahman dihukum 9 tahun penjara. Nah, gimana nih pendapat teman-teman tentang kasus pembunuhan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan tanda loncengnya agar setiap kami upload video terbaru akan muncul notifikasi di beranda YouTube kalian. Terima kasih.